Mazmur 106 ayat 1 mengatakan, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikannya. Kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Kita angkatkan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih-Mu buat kami. Kami bersyukur untuk proteksi kesehatan yang Kau berikan buat kami. Itu membuktikan bahwa Engkau hidup, Engkau ada, Engkau nyata, memberikan perlindungan yang hebat dan luar biasa bagi kami. Terima kasih Engkau telah mati buat kami, sehingga kami orang yang berdosa ini Engkau ampuni, Engkau layakkan untuk boleh memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Kau berikan buat kami. Sebagai rasa syukur dan terima kasih kami kepada Engkau, kami menaikkan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Berkati ibadah kami sesuai dengan kehendak-Mu, semoga
ibadah kami pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Buat anak-anak ibu sekalian, di Rabu kemarin, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana para pemuda-pemudi memberikan tenaganya untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Nah, buat kamu anak-anak ibu, engkau adalah generasi masa zaman sekarang. Untuk itu, jadilah pahlawan bersama Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, bangkit dan jadi pahlawan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, berikanku hati seperti hatimu. Dengan beras kasihan
kami. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan puji dan puji kepada mereka, Tuhan terima menjadi duba yang berbuah hadapan Tuhan. Hari ini juga Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami dan beri pengertian kami, seturut dan kebutuhan kami masing-masing Tuhan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak Bapak. Jumpa lagi bersama dengan kita hari ini dalam ibadah singkat kita melalui virtual lewat video hari ini. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan tadi, dan hari ini kita akan dikenyangkan oleh firman Tuhan. Yang siap baca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan hari ini, mari ambil Alkitabmu, kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang 25. Sekali Bapak baca Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Ini ayat sangat panjang. Hari ini tidak akan kita bahas. Kita tidak akan baca secara keseluruhan, tapi hari ini kita baca ayat per ayat di mana Bapak akan jelaskan apa yang menjadi firman Tuhan hari ini yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Tema firman Tuhan hari ini adalah Gideon pahlawan yang gagal. Sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini adalah Gideon, seorang pahlawan yang gagal. Firman Tuhan ini akan berbicara tentang bagaimana seorang yang tidak punya apa-apa, yang tidak dipandang sebagai apa-apa, tapi menjadi seorang yang apa-apa. Maksudnya gimana sih Pak? Orang yang sangat sederhana, orang yang sangat kecil, orang yang tidak punya apa-apa, tapi bisa Tuhan pakai menjadi orang yang luar biasa. Kita akan belajar dari tokoh Gideon di tempat ini pada hari ini. Ada 4 poin penting yang harus anak-anakku pahami dari seorang tokoh Gideon. Apa yang harus kita pelajari dari seorang tokoh Gideon? Sebenarnya siapa sih si Gideon itu? Nah, latar belakangnya seperti ini anak-anakku. Ketika Yosua memimpin bangsa Israel keluar melanjutkan kepemimpinan dari Musa keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, bangsa Israel mengalami naik turunnya iman percayanya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Yosua meninggal. Nah, ketika Yosua meninggal sebagai pemimpin mereka yang selalu mengarahkan mereka, hidup bangsa Israel tercerai-berai. Mereka naik turun percaya sama Tuhan. Mereka pertama taat sama Tuhan, selanjutnya mereka dapat berkat dari Tuhan, selanjutnya mereka melakukan dosa, bahkan meninggalkan Tuhan, membuat patung untuk mereka sembah. Selanjutnya Allah menghukum mereka dengan mendatangkan bangsa-bangsa yang lain supaya mereka diperangi. Allah menghukum mereka, menghajar mereka. Setelah mereka disiksa, mengalami penindasan, bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Namanya bangsa pilihan. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunannya akan menjadi bangsa pilihan, bangsa yang besar, Allah mendengarkan seruan mereka. Maka dipanggilnya hakim-hakim, termasuk salah seorang diantaranya adalah Gideon yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak yang terkasih nama Tuhan, perlu kita pahami, Gideon ini adalah seorang yang biasa, masyarakat biasa. Dia itu tidak memiliki kedudukan dari seorang petinggi, kedudukan yang wah di mata orang. Dia orang biasa. Tapi dia menjadi orang yang luar biasa ketika Tuhan memanggil dia. Latar belakangnya kita bahas dengan baik. Hanya orang biasa saja. Tadi kita telah membahas seorang Gideon, latar belakangnya dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa karena Tuhan panggil. Tidak menutup kemungkinan anak-anak Bapak yang mendengarkan firman hari ini dan merenungkannya juga bisa menjadi orang yang luar biasa karena Tuhan pilih. Bagaimana caranya supaya kami menjadi orang yang luar biasa, Pak? Ini menjadi pertanyaan yang sangat enak, yang sangat bagus untuk diperbincangkan hari ini. Nah, ada beberapa hal yang kita pelajari seperti Bapak bilang tadi. Yang pertama, Tuhan bisa memakai orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak terpandang, yang tidak pernah mungkin dihargai, menjadi orang yang luar biasa. Bapak akan ambil sedikit ayatnya dari pasal 6. Anak-anakku bisa baca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Bagaimana dengan si Gideon di sana?
Ketika Tuhan memanggil dia, jawab Gideon seperti ini. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil dari antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, ini poin penting. "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Latar belakangnya adalah Gideon ketika Tuhan memanggil dia, seperti apa yang menjadi apa sih Gideon? "Ah Tuhan, aku kan orang paling kecil, aku orang yang paling muda di bangsaku Tuhan. Di antara orang Israel aku nggak pernah diperhitungkan Tuhan. Masa Tuhan panggil aku untuk menyelamatkan orang Israel, bangsaku ini, dari tentara yang begitu banyak telah menghadang, yaitu bangsa orang Midian dan Manasye? Mana mungkin Tuhan?" Itu jawaban si Gideon. Tapi perlu dipahami di sini anak-anakku, apa yang menjadi tolak ukur ketika Tuhan memanggil kita. Di ayat ke-16 tadi katakan apa? "Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau." Ini menjadi tolak ukur bagi kita. Akulah yang menyertai engkau. Selanjutnya, "Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Tuhan bisa memakai Gideon yang sangat sederhana, orang yang kecil yang tak terpandang, dan Tuhan bisa memberikan pertolongan luar biasa bagi dia. Anak-anak yang terkasih nama Tuhan, aplikasinya adalah Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Mungkin anak-anak itu berpikir, mana mungkin aku bisa jadi, cita-cita kita mungkin jadi seorang polisi, tentara, mungkin jadi seorang pendeta, dan lain segala macam. Banyak cita-cita anakku. Tapi mungkin anak-anakku berpikir, mana mungkin aku bisa jadi pendeta, mana mungkin aku bisa jadi tentara, mana mungkin aku bisa jadi polisi, apalagi menjadi dokter. Keluarga aku seperti ini, mamaku, bapakku kerjanya seperti ini. Tapi ingat satu hal, ketika Tuhan menetapkan satu hal kepada kita, Tuhan memilih kita untuk itu, dan kita terus berjuang untuk itu di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai. Itu poin pertama. Tuhan akan menyertai. Nah, poin kedua adalah yang perlu kita pelajari di sini, Tuhan memperlengkapi orang yang dipanggilnya dengan kuasa. Ketika Tuhan memanggil si Gideon, yang tadinya dia katakan, "Aku ini orang yang paling muda, dan bangsaku pun bangsa yang paling kecil di antara orang Israel. Manalah mungkin aku bisa menolong bangsa Israel melawan orang Midian? Gak mungkin Tuhan." Itu jawaban dari si Gideon yang merasa dirinya gak mampu. Tapi apa kata Tuhan? Di ayat 16 sudah dikatakan kembali, "Aku akan menyertai engkau, dan engkau akan memukul kalah musuhmu." Wow, janji Tuhan sungguh luar biasa kepada Gideon. Sekalipun Gideon merasa dirinya gak sanggup, tapi Tuhan yakinkan dia, "Aku menyertai engkau." Nanti kita akan bahas kembali hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat Gideon. Ternyata poin yang kedua perlu kita pahami adalah ketika Tuhan memilih Gideon, Tuhan juga bertanggung jawab menyertai dia. Anak-anakku juga demikian. Ketika Tuhan menetapkan anak-anakku menjadi orang yang berhasil, apapun yang menghalangi, latar belakang seperti apapun kita, Tuhan pasti perlengkapi. Amin. Amin. Poin yang ketiga adalah Tuhan mau, ketika Tuhan memilih kita seperti sama si Gideon tadi, yang Tuhan mau seperti ini. Orang itu, Gideon itu, bahkan kita yang dipilih, harus patuh dan taat terhadap ajarannya Tuhan. Ini sangat penting. Tuhan mau orang itu patuh dan percaya penuh, tidak bimbang, percaya penuh dan taat melakukan ketetapannya Tuhan. Gideon ketika Tuhan panggil dia, "Mari ikut aku, selamatkan bangsamu, aku menyertai engkau," sampai poin yang kedua. Di poin yang ketiga Tuhan katakan, ketika si Gideon berbantah-bantah, Tuhan tetap teguhkan dia. Wah, pesan Tuhan, berpegang teguh dan taat kepada percayamu kepadaku. Mari kita baca di Hakim-Hakim 7 ayat 12. Apa dikatakan di sana? Hakim-Hakim 7 ayat 12.
Firman Tuhan berkata, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Inilah orang-orang yang akan dihadapi oleh Gideon dan pasukan-pasukan yang Tuhan persiapkan bagi dia untuk melawan orang Midian. Wow, jumlahnya sangat besar, jumlahnya sangat banyak. Midian berpikir, apakah aku mampu? Satu hal yang Tuhan minta ketika aku memilih engkau Gideon, ketika aku menetapkan engkau Gideon menjadi hakim-hakim atas bangsaku, aku menyertai engkau dan aku memperlengkapi engkau. Hanya ikuti saja perintah, ikuti saja apamu. Itu kata Tuhan. Apa yang membuat seorang Gideon itu berbantah-bantah mungkin, atau mungkin tarik ulur kepada Tuhan? Yang pertama tadi di ayat 13 itu bahwa jumlah melawan yang menghadang mereka itu sangat banyak. Gak terhitung jumlahnya katanya. Sampai untanya sebanyak pasir di tepi laut. Wow, banyak sekali. Kita lihat perbedaannya dengan pasukan yang dipersiapkan di bangsa Israel. Hakim-hakim 7 ayat 3. Apa katanya di sana? Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Yang pertama seleksi dari Tuhan untuk melawan yang begitu banyak musuh, hanya 10.000 orang. Makin membuat seorang Gideon, wow, musuh sudah banyak, Tuhan seleksi lagi. Mau gimana ini? Tapi Tuhan minta di poin yang ketiga ini tetap berpegang teguh dalam iman percaya kepada Allah. Ketika tinggal 10.000 orang, Tuhan bilang apa lagi kepada Gideon? Gideon, masih terlalu banyak itu pasukanmu. Wow, masih terlalu banyak Tuhan. Terus gimana? Suruh mereka minum. Suruh mereka minum. Ketika disuruhnya minum, diikuti perintah Tuhan, orang diseleksi kembali. Mereka yang jongkok minum, dan mereka yang duduk minum dan mengulurkan tangannya ke dalam air serta mengangkat tangannya ke mulutnya. Itu menjadi seleksi daripada Tuhan. Seleksi itu menjadi tolak ukur bagi Tuhan. Apa yang terjadi? Di ayat 16 dikatakan, ayat 16, demikian firman Tuhan, sesudah itu dibaginya lah 300 orang itu. Ternyata setelah seleksi kedua, pahlawan atau prajurit-prajurit yang Tuhan inginkan berperang bersama dengan Gideon hanya dengan 300 orang. Coba bandingkan, ini yang membuat Gideon, gimana Tuhan? Ini menjadi suatu permasalahan yang besar bagi Gideon. Tapi anak-anakku, dengan tema firman Tuhan, Gideon seorang yang gagah, orang yang biasa, tapi Tuhan pakai menjadi luar biasa. Di sini letaknya. Yang tidak pernah dipikirkan oleh Gideon, Tuhan akan kerjakan hal besar. Demikian anak-anakku, apalah aku? Mana mungkin aku bisa jadi orang sukses, keluarga aku seperti ini, mamaku ini, bapakku ini, kami nggak punya ini, nggak punya itu. Beda dengan anak sana, punya itu, punya ini. Itu nggak menjadi patokan. Yang Tuhan mau, kita mau nggak ngikut apa yang Tuhan katakan? Tuhan mau, kita mau nggak ngikut apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita? Itu kuncinya. Sambil Gideon mengikut apa yang Tuhan mau dalam hatinya. Kalau Tuhan yang nyuruh, ya. Kalau Tuhan yang memutuskan. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, di mana letak kegagahan, keberhasilan daripada Gideon? Dengan 300 pasukan melawan begitu banyaknya musuh yang mereka hadapi. Satu hal lagi yang tak bisa dipungkiri oleh pikiran kita manusia, nggak bisa kita pikirkan, bahkan Gideon sendiri pun nggak bisa. Tapi Tuhan kerjakan itu. Mereka berperang bukan membawa pedang. Udah 300 tidak bawa pedang, mau cari apa? Mau main bully sama lawannya. Mereka nggak bawa pedang. Tuhan bilang apa? Bawa sangkakala. Cuma bawa sangkakala aja. Ketika mereka mengikuti apa yang Tuhan mau, cerita firman Tuhan berkata, Tuhan berkata dalam firman ini,
mereka diporak-porandakan oleh Tuhan. Sekarang letaknya di mana? Bukan gimana hebatnya seorang Gideon untuk melakukan suatu perencanaan dalam kehidupannya untuk melakukan tindakan untuk melawan orang Midian. Tapi bagaimana semua kehidupannya, bagaimana si Gideon mau dituntun Tuhan dan mau ikuti jalannya Tuhan. Enggak aja Tuhan, ya aja Tuhan. Kerjakannya semua apa yang Tuhan, dikerjakannya semua apa yang Tuhan inginkan. Sampai pada akhirnya orang Israel tidak capek untuk saling tebas, saling membunuh lawannya. Enggak, hanya mainkan sangkakala saja, berkeliling, tidak bawa pedang. Tuhan sendiri yang bekerja berperang dengan mereka. Tapi nama Gideon di sini seorang hakim dicatat menjadi orang yang besar. Anak-anakku, kuncinya adalah ikutlah apa yang Tuhan mau. Ikutlah apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Maka kita orang yang sederhana ini, orang yang tidak punya apa-apa ini, tapi kita punya Yesus, menjadi orang yang luar biasa. Amin. Amin. Yang keempat, poin yang terakhir adalah Gideon akhirnya dari peristiwa itu menyadari semua yang bisa dilakukannya itu bukan karena dia yang kuat, tapi karena punya Tuhan yang kuat. Demikian juga anak-anak yang terkasih dengan Tuhan. Kita bisa nanti meraih itu semua. Bahkan kita ada sampai hari ini bukan karena buat kita, tapi semata-mata karena keajaiban Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. Amin. Itulah menjadi firman Tuhan hari ini, anakku. Gideon seorang yang lemah di pandangan orang, seorang rendah, bahkan yang paling muda dari bangsanya, dia menjadi orang yang paling besar, yang sukses dipakai oleh Tuhan. Anak-anakku juga bisa demikian. Orang yang mungkin memandang kita tidak ada apa-apanya, tapi ketika kita mengikut apa yang Tuhan mau, kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami dengan orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Firman-Mu memberkati kami hari ini. Kami percaya Tuhan, kami juga bisa Tuhan pakai menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan yang kami rindukan, mampukan kami mengiring akan Engkau di tengah-tengah tantangan dunia ini Tuhan yang semakin susah, tengah-tengah lingkungan kami yang buat kami seolah-olah menjauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami oleh Roh Kudus Allah, mampukan kami mengerjakan semuanya sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terkait firman-Mu dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku, untuk mengakhiri pada kita hari ini, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.